Semangat pagi. Itu adalah pengalaman pertama saya memimpin briefing pagi atau BAK. Setelah kurang lebih 3 tahun saya bekerja di tempat ini, baru kali ini saya ditunjuk untuk menjadi MC atau pembawa acara dalam acara briefing pagi. Jadi briefing pagi atau BAK ini biasa dilakukan seminggu sekali, yakni pada hari Senin ya, sekitar jam 8 sampai selesai. Biasanya tidak lebih dari sejam ya. Bisa ngomong di depan orang, membawakan acara, meskipun dengan banyak kekurangannya karena memang ini adalah pengalaman pertama, itu rasanya tuh kayak kita udah mendapat sebuah pencapaian, udah menggapai sebuah prestasi yang luar biasa gitu, yang bagi orang lain yang mimpin acara tersebut ya hal biasa gitu. Sejak 2 minggu sebelum itu dilaksanakan saya udah ancang-ancang, udah ada gambaran gitu, nanti tuh pas saya mimpin tuh ngomongin apa, terus gimana ngomongnya gitu. Dan memang ternyata ketika saya mimpin gitu ya, karena orang-orang pun gak expect yang bakalan jadi pembawa acaranya itu saya, karena mereka juga tahu saya itu pemalu. Ketika saya mulai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka tuh fokus gitu. Fokusnya tuh mungkin bukan karena menarik atau gimana, tapi lebih ke karena kaget. Wah, dia kan pemalu, kok dia berani sih jadi pembawa acara gitu. Kurang lebih mungkin kesan mereka terhadap saya tuh seperti itu kalau yang saya baca ya, perkiraan saya seperti itu. Meskipun aslinya saya juga nggak tahu ya apa tanggapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan ketika habis salam, kemudian pembukaan, biasanya susunannya itu adalah membaca doa gitu ya, atau hening bersama. Tapi saya lupa, tiba-tiba langsung ke pembacaan inspirasi pagi gitu. Saya di situ dibawa tertawa aja gitu, dan orang lain pun tertawa, nggak apa-apa gitu. Alhamdulillahirabbil alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matis sholihat. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan rutinan kita setiap hari Senin. Semoga kebersamaan kita menjadikan berkah untuk hari-hari kita. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada saudara Cepi untuk membacakan inspirasinya. Oh iya. Tapi sebelumnya kita hening dulu sejenak. Hening dimulai. Sebetulnya yang lebih saya apresiasi dari kegiatan tersebut terhadap diri saya adalah, jadi kan saya tuh kalau ngomong ya teman-teman, sebetulnya suara saya tuh bisa gede, cuma saya terbiasa kalau ngomong tuh pakai suara yang agak ke hidung gitu ya, kayak Ariel kalau lagi nyanyi gitu. Tapi kalau bicara lagi nada rendah gini, gede suaranya. Tapi kalau agak kencang, jelek. Kekhawatiran saya sebelum kegiatan briefing pagi tersebut adalah, yang saya wanti-wanti itu sejak seminggu sebelumnya, saya khawatir kalau suara saya itu nggak kedengeran gitu. Karena kan pas briefing itu kita nggak pakai speaker, kemudian formasinya itu melingkar, berhadapan-hadapan melingkar, membuat lingkaran besar, mungkin diameternya bisa 20 meter atau 10 meter diameternya gitu ya, lumayan gede. Dan tempat saya bekerja itu kan bener-bener sampingnya tuh jalan gitu, ini gerbang, ini jalan. Jadi kalau ada mobil yang bising atau knalpot motor yang bising, itu otomatis kalau kita ngomong udah pasti gak kedengeran. Dan biasanya orang-orang yang ngomongnya kencang pun kurang kedengeran. Masing-masing anak, karena saya tahu orang susah kalau dapat makanan enak, mereka tidak sabar ingin membaginya dengan keluarganya. Saya kepikiran itu gimana gitu ya, suara saya kan suka ditahan-tahan gitu ya kalau ngomong, nggak ngebas, nggak kencang, bingung gitu. Tapi entah mengapa pas PAK kemarin, saya nanya ke teman saya yang kebetulan teman saya ini posisinya di seberang saya gitu, ya jaraknya mungkin 5-10 meter. Dan saya tanya, tadi suara saya gimana, kedengaran kencang nggak? Kemudian dia bilang, wah saya juga gak nyangka suara kamu bisa kencang juga gitu. Nah itu sih yang membuat saya ngerasa, alhamdulillah ya, berarti emang kalau kitanya udah siap, kemampuan itu ada gitu. Dan juga dalam acara briefing pagi itu kan suka ada pembacaan cerita inspirasi gitu, kemudian kita ambil pesan moralnya atau nilainya. Teladan yang bisa diambil dari cerita di atas, Ismanisa seorang guru di Malaysia memberikan apresiasi kepada seluruh muridnya yang telah rajin bersekolah dan menyelesaikan PR mereka dengan cara mentraktir makan siang di KFC. Habis dibacain itu inspirasi, nah saya sebagai MC-nya tuh harus memberi tanggapan atau memberikan kesimpulan terhadap penilaian apa sih atau nilai apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Dan kebetulan isinya tuh sebetulnya yang sering saya bahas di video-video saya yang sebelumnya gitu. Intinya tuh seorang atasan itu wajib memberikan apresiasi kepada bawahannya yang sudah memberikan kinerja yang maksimal. Kemudian si bawahannya juga jangan ngelunjak atau ngerasa bangga diri begitu cepat gitu ketika kita dapat apresiasi dari atasan. Ya, terima kasih Mang Cepi. Mungkin tanggapan yang bisa saya simpulkan diantaranya adalah ketika ada di antara kita, terutama bawahan,
melakukan satu kebaikan atau satu prestasi, sudah seharusnya dan selayaknya bagi para atasan untuk memberikan apresiasi supaya si anak buahnya ini merasa dihargai gitu. Kemudian juga untuk anak buah yang diberi apresiasi, jangan besar diri, jangan sombong. Justru kita ketika diberi apresiasi itu merasa bahwasanya kita harus lebih bekerja keras lagi atas apresiasi yang telah diberikan. Barangkali itu ya kurang lebih nilai yang bisa diambil dari pelajaran tersebut. Jadinya kalau kita punya mindset seperti itu, bawahan kerja maksimal, oleh atasan diapresiasi baik secara moral atau material, dan si bawahannya juga tahu diri dan memaksimalkan serta tahu terima kasih, maka kinerja atau harmonisasi dalam dunia kerja itu akan bagus gitu. Dan itu saya rasa terbukti di tempat kerja saya. Di tempat kerja saya ini alhamdulillah omsetnya bagus, kemudian isu fraudnya rendah. Itu bagus sih. Kalau saya lihat sih di tempat kerja saya ini mengedepankan sisi kekeluargaan gitu. Jadi meskipun ada SOP yang udah saklek, SOP-nya ABC, tapi tetap diselesaikan dengan kepala dingin dan secara kekeluargaan. Sehingga hasilnya ya alhamdulillah bagus gitu. Semua orang ngerasa dirangkul gitu, bukan dihakimi. Sehingga tidak ada dendam, tidak ada apapun yang menyebabkan harmonisasi di antara kita tuh berjalan dengan baik. Sebetulnya kegiatan BAK atau briefing pagi ini bukan yang pertama kali dalam hidup saya gitu. Karena dulu ketika saya di motoris, kemudian saya coba memegang motoris juga setelah saya senior, itu yang namanya briefing pagi sering dilaksanakan. Dan saya juga udah pernah nyoba berbicara di depan umum, mimpin doa, dan sebagainya. Jadi menurut saya ini sebetulnya bukan pertama kali, cuma memang ini adalah peristiwa yang berulang yang pernah saya lakukan. Cuma dulu skalanya masih kecil gitu ya, di depan teman-teman sendiri, kemudian masih di lingkungan tempat saya menimba ilmu. Tapi sekarang skalanya udah lebih besar lagi, di mana itu bukan teman kita, itu murni rekan kerja yang awalnya nggak saling kenal, tiba-tiba masuk dalam satu tempat kerja yang sama, dan di situ kita saling kenal dan kita berbicara di depan mereka. Yaitu tadi cerita dari pengalaman pertama saya berbicara di depan umum sebagai seorang pembawa acara di tempat kerja saya, di mana saya di sini sudah kerja lebih dari 3 tahun ya. Dan kalau teman-teman tahu ya, setelah acara BAK atau briefing pagi tersebut usai, rasanya saya tuh plong dan ngerasa bahagia seharian itu. Jadi dari habis selesai kurang lebih jam 9 kurang atau setengah 9 sampai saya pulang, itu bawaannya tuh bahagia terus, adrenalin saya memuncak, otak saya aktif dan rasanya bahagia gitu. Karena ngerasa, wah hari ini saya udah menang banget nih, hari ini saya udah melampaui diri saya, di mana saya yang awalnya malu berbicara di depan umum, dan saya bisa meskipun ya masih banyak kekurangan gitu. Luar biasa sih alhamdulillah untuk pengalaman yang kemarin itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih udah nonton dan juara!